Dan ini sudah merekah nih, dengerin nih. Kedengeran nggak gerus-gerusnya? Halo Rek, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Rinda di channel Arek Surabaya nang Belgia. Hari ini aku mau bikin rengginang, Rek. Nah, itu adalah kamuflase dari apa? Itu loh, kaleng-kaleng kongguan yang seringkali di dalamnya bukan biskuit, tapi adalah rengginang yang dinanti. Apalagi aku di Belgia, jarang banget orang yang jualan rengginang. Adapun mungkin biasanya beli dari Belanda, harganya juga lumayan. Jadi mending bikin aja. Terlebih di sini di toko-toko Asia juga banyak yang jual bahannya. Caranya mudah, nggak ribet, asli, bumbunya juga simple. Jadi pastikan kalian nonton video ini dan ikuti step by stepnya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa klik subscribe. Kita mulai dari bahannya. Aku hari ini mau bikin rengginang yang warnanya ungu, bukan yang hitam tapi ungu. Jadi itu dari rengginang putih. Rengginang putihnya aku pakai kayak gini, ini nih, beli di toko Asia gitu. Beras ketan putih sama setengah kilo, sama tak campur beras ketan hitam 1 genggam, cuma 1 genggam aja. Dan tahapan pertamanya itu semuanya ditaruh di panci atau di baskom gitu, terus direndam minimal 5 jam atau semalaman juga nggak apa-apa. Jadi kalau setelah direndam 5 jam, nah rupanya nanti kayak begini nih, kelihatannya. Nah, rupanya kayak begini. Jadi campuran antara hitam dan putih, terus baru nanti ungu. Setelah direndam, siap untuk dikukus. Mari kita kukus sekarang. Dikukusnya itu nanti selama 15 menit untuk yang pengukusan tahap pertama. Sambil nunggu dikukus, bisa ini bikin bumbunya simple banget. Jadi bumbunya itu cuman bawang putih, kemudian sedikit garam, mungkin setengah sendok teh, 1/4 sampai setengah sendok teh, kemudian sama terasi sepotong kecil gitu aja, setengah ruas jari. Sama yang terakhir itu penyedapnya bisa di skip kalau kalian nggak suka ada penyedap gitu. Terus tinggal di blender aja semua bumbunya, dikasih air sedikit ya, 100 ml gitu, di blender bumbunya. Kemudian bumbu nanti dicampur dengan hasil kukusan. Nah, setelah dikukus 15 menit pertama, itu diangkat, ditaruh di baskom yang tadi tempat ngerendam itu, ditaruh di situ, kemudian disiram pakai bumbu yang sudah dihalusin dan diaduk-aduk hingga rata, terus diaduk pokoknya sampai merata lah. Diaduk terus, jangan takut keenceran atau jangan takut kebanyakan air, karena nanti waktu proses ngaduk itu airnya keserap beras ketannya. Jadi nggak masalah, airnya cukup setengah gelas, jadi 100 ml itu it's okay. Pertama memang kelihatan kayak jemek ya, kayak encer ada airnya, tapi waktu terus diaduk itu airnya nyerap, jadinya punel ikut nasinya. Setelah sudah diaduk rata, kembalikan ke kukusan, ditaruh kukusan lagi dan dikukus lagi 10-15 menit lagi. Tahap selanjutnya, setelah nasi ketane itu sudah dingin, bisa mulai dibentuk. Sebenarnya paling bagus tuh pakai tampah, tapi berhubung aku tampahnya terbatas, lagi dipakai yang lain, jadi bisa pakai ya sejenis itulah penggantinya, kayak yang plastik gitu, nggak masalah. Yang penting nanti bisa untuk jemur. Dan jangan terlalu tebal waktu bentuk rengginangnya itu, paling bagus sekitar setengah sampai 1 cm ketebalannya. Soalnya nanti begitu kering dia pun akan kempes, jadi akan menipis. Kalau terlalu tipis nanti waktu diambil dari
tempat jemurnya itu malah lengket, susah diambil, jadinya malah pecah. Jadi mending ketebalannya sekitar 0,5 sampai 1 cm cukup. Kemudian waktu bentuknya, waktu ngeratai jangan pakai jari. Jadi akal-akalan itu pakai sumpit atau bisa juga pakai tusuk sate. Kalau aku lebih senang pakai sumpit soalnya gede. Kalau tusuk sate kan kecil ya, megangnya juga rada riwah. Jadi aku pakai sumpit. Tujuannya apa? Waktu bentuknya itu butiran beras ketan, butiran nasi ketannya itu tetap utuh, terus masih ada rongga udaranya dan bentuknya cantik, cepet kering, nanti digoreng renyah. Kalau pakai jari lebih seringnya itu kepencet, akhirnya tuh jadinya padet. Jadi nggak bagus lagi bentuknya, nggak kayak rengginang yang sesungguhnya. Nah, ini sudah tak bentuk bulat-bulat di atas lapisan penjemurnya, kira-kira 1 kepalan tangan gitu. Kemudian tinggal dipipihin pakai sumpit tadi. Nah, setelah dipipihin semua kayak gini cantik, sudah siap untuk dijemur. Berhubung aku bikinnya waktu musim dingin, winter, jadi aku jemurnya di atas heater. Nggak masalah sih, biasanya sehari 2 hari gitu juga sudah kering dan hasilnya bagus sama kayak jemur matahari yang terik banget di Indonesia. 2 days later. Nah, iki setelah 2 hari dijemur di atas heater, jadinya kayak gini kering, tapi masih tetap tebel. Kalau ketipisan biasanya pecah seperti aku bilang sebelumnya. Ini pas, masih anget, baru diangkat dari heater, waktunya digoreng. Kalau nggak ada matahari boleh sebelum digoreng tuh dimasukin ke oven yang agak anget-anget, posisi dimatikan, dimasukin sebentar 5-10 menit baru digoreng. Soalnya biasanya mekar dan renyah. Mari kita goreng. 1 hour later. Tarang! Nah, ini setelah digoreng, mekar merekah kan. Aku goreng sedikit aja buat percobaan. Jadi aku ngeringinnya itu cukup sekitar 2 hari 2 malam di atas heater. Panas soalnya ya, winter soalnya kepingin rengginang, ya udah jemurnya di atas heater. Mekar jadi segede ini bandingin sama tanganku, hampir segede tanganku, padahal kalau kering itu cuma kecil-kecil gini. Dan ini sudah merekah nih, dengerin nih, kedengeran nggak kerus-kerusnya? Enak banget, kurus-kurus, renyah. Tapi karena udara di sini, ada yang minta di belakang. Minta dari tadi. Nggak nyadar. Pesertanya yang bantu goreng soalnya. Kalau sini dingin banget meskipun dalam ruangan ya, suhunya di bawah 20, jadi kadang cepat melempem. Makanya kalau udah digoreng agak sudah panasnya berkurang, bisa ditaruh di toples kaca gitu. Pengen nahin toples kerupuk yang kayak kerupuk uyel, toples black ya, black yang besi gitu, awet kayaknya. Tapi di sini kayaknya ada juga di resto Indonesia mungkin. Enak banget lah, aku agak suka gosong-gosong. Terus aku bikinnya ini tips juga buat kalian, jangan bikin terlalu asin, jadi mending yang agak tawar dan sedikit asin. Karena apa? Lewat kasinan susah buat nurunin asinnya. Tapi kalau kurang asin dikit, bisa kalian tambahin masako, roiko, atau tambahin garam-garam gitu sesuai dengan keinginan pada saat itu. Ayo mau? Kayaknya gitu dulu sharingku buat cara bikin rengginang. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya, terutama yang tinggal di luar negeri yang nggak bisa belanja rengginang kerupuk di pasar setiap hari.
Ini bagus banget buat bisa bikin sendiri di rumah. Kalau nggak ada kita kepengen ya bikin aja. Kayaknya gitu dulu dari Dinda, kurang lebihnya sepurane sing agak. Semoga bermanfaat, semoga menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.